Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Tafsir Maudu'i yang beranggotakan Ihsan Fauzi, Rahmat Nur Hadi, Rafiki Syahrezi, Dia Rubaiah, dan Robiah Nur Amalia akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kerusakan sosial dan alam dalam pandangan Al-Quran. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai kajian bahasa. Kata kerusakan dalam Al-Quran berasal dari kata fasada yufsidu yang berarti rusak, kerusakan, tidak baik dan hancur. Antonimnya dari kata fasad sendiri adalah salah atau kebaikan. Dalam kamus Arab Inggris didapati makna fasad adalah yang pertama ada rockness, artinya kebusukan atau keburukan. Yang kedua ada immorality, artinya tak bermoral. Yang ketiga ada corruption, artinya korupsi. Dan yang keempat ada decay, artinya kehilangan atau kerusakan. Yang kelima ada decomposition atau kebusukan. Dan yang keenam ada incorrectness atau ketidakbenaran. Nah, secara terminologi ini kata fasad memiliki beberapa definisi gitu, diantaranya yaitu hilangnya keseimbangan pada sesuatu baik berupa jiwa, fisik maupun benda-benda mati. Nah, sementara para filosof tuh mendefinisikan fasad sebagai hilangnya citra yang sebelumnya ada pada materi. Nah, menurut fuqaha, fasad adalah sesuatu yang asalnya sah secara syar'i, tetapi menjadi tidak sah karena adanya suatu gejala. Dan dalam kamus peristilahan ilmu-ilmu sosial ditemukan beberapa peristilahan yang menggunakan kata fasadnya, antara lain yang pertama ada ar-raswah atau corruption, yaitu kesepakatan untuk mengambil sebuah keuntungan dari suatu tindakan gitu atau kegiatan tertentu. Nah, yang kedua ada at-tadahhur atau deterioration, yaitu kerusakan deskripsi, nilai dan sejenisnya. Yang terakhir ada akhlakul fasad atau demoralization, yaitu runtuhnya spirit etis, hilangnya kebersihan pribadi dan moral kolektif, lenyapnya nilai-nilai yang diakui bersama. Jadi, istilah fasad adalah antonim dari salah yang secara umum keduanya terkait itu dengan sesuatu yang manfaat dan tidak manfaat. Artinya, apa saja yang tidak membawa manfaat secara baik secara individu maupun sosial masuk kategori fasad. Begitu juga sebaliknya, apapun yang manfaat masuk kategori salah. Penggunaan kata al-fasad dan derivasinya dalam Al-Quran. Istilah Al-Quran yang terkait langsung dengan kerusakan adalah istilah fasad. Istilah fasad dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 30 ayat dengan menggunakan berbagai derivasinya. Secara umum, kata kerusakan diungkap pada surat-surat Makkiyah sebanyak 16 kali dan pada surat-surat Madaniyah sebanyak 14 kali. Sementara, cakupan makna fasad ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa atau rohani, badan atau fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan atau yang semestinya. Istilah fasad di dalam Al-Quran dibedakan menjadi: pertama, perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat, sebagaimana dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-11 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kedua, ketidakteraturan dan berantakan dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-22. Ketiga, perilaku destruktif atau merusak seperti dalam Quran Surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-34. Keempat, menelantarkan atau tidak peduli seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-220. Dan kelima, kerusakan lingkungan sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-41. Penggunaan berbagai pola derivasi dan tebarannya menunjukkan antara lain: pertama, penggunaan kata kerja lafal banyak ditemukan pada ayat-ayat Makkiyah. Dalam konteks penceritaan tentang masa lalu, cerita-cerita tersebut diharapkan dapat membongkar pola pikir dan keyakinan bangsa Quraisy saat itu. Kedua, penggunaan bentuk kata kerja sedang banyak ditemukan pada ayat-ayat Madaniyah. Hal itu mengindikasikan bahwa proses pencegahan pembusukan peradaban selalu dan akan terus diupayakan semaksimal
Penggunaan pola pelaku kerja atau isim fa'il sama banyaknya, baik pada ayat-ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Hal itu mengindikasikan bahwa orang-orang yang memiliki karakter perusak selalu ada dan harus terus diwaspadai, kapanpun dan dimanapun. Orang-orang perusak seperti itu dulu pernah melakukan pembusukan terhadap peradaban, dan kini pun siap untuk melakukannya kembali. Dan keempat, penggunaan masdar banyak dijumpai pada ayat-ayat Makkiyah. Hal itu menggambarkan bahwa fenomena rusaknya tatanan alam dan sosial budaya ada sebagai konsekuensi logis dari sikap penyimpang dari ajaran Allah, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Untuk itu, selaku mukmin kita harus senantiasa berkaca pada sejarah agar dapat mengidentifikasi secara tepat berbagai bentuk kerusakan di muka bumi ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis ekspresi Al-Quran tentang kerusakan. Nah, hasil klarifikasi dan urutan kronologis nuzul adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ayat-ayat Makkiyah secara berurutan. Di antaranya adalah Surah Al-Fajr, An-Naml, Al-Qasas, Al-Isra, Hud, Yunus, Yusuf, Al-Ankabut, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ayat Madaniyah. Secara berurutan diantaranya adalah Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Imran, Muhammad, dan Al-Maidah. Nah, selanjutnya ada nih teman-teman contoh dari ayat Makkiyah, yaitu dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 12 tentang demoralisasi. Ayatnya seperti ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tagaw fil bilad fa'aksaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Shadaqallahul aliyyul azim. Nah, di ayat ini tuh tentu kalau kita lihat ada kata fasad. Nah, fasad ini yaitu sikap kelewatan. Sikap kelewatan apa maksudnya? Yaitu sikap kelewatan yang dilakukan oleh para penentang ajaran-ajaran Allah. Nah, contohnya seperti siapa? Yang mungkin teman-teman kenal yaitu seperti Fir'aun, terus kaum Ad, kaum Samud. Nah, itu tuh mereka adalah orang-orang yang telah kelewatan. Nah, kelewatannya itu dalam hal apa ini? Ya, tentu tercermin di dalam perasaan takabur, terus cepat merasa puas ketika mereka mendapatkan kesuksesan, dan juga mudah berkeluh kesah dan tidak sabaran teman-teman. Terus hal itu juga diperburuk dengan mereka yang tidak memiliki rasa empati dan rasa solidaritas sosial yang sangat baik teman-teman. Terus juga sikap tidak perhitungan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tuh. Masya Allah banget ya. Itu semua akibat dominasi materialisme nih dalam tatanan sosial yang mereka bangun tuh teman-teman. Nah, jadi dari ayat ini tuh Al-Quran ya, di sini Al-Quran memperingati bangsa Arab bahwa apabila mereka tidak segera merubah perilaku kelewatan tersebut, maka akan bermunculan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan tersebut berupa semakin tersebarnya kezoliman, ketidakadilan, terus diskriminasi, dan bentuk-bentuk penyelewengan sosial yang akhirnya membawa ambruknya tatanan sosial yang telah mereka bangun tuh teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi nih contoh dari ayat Madaniyah pada surah Al-Baqarah ayat 30 tentang konflik sosial nih teman-teman. Nah, seperti ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, teman-teman, di sini malaikat menduga bahwa manusia itu cenderung melakukan kerusakan tatanan sosial dan tatanan alam di muka bumi, teman-teman. Jadi perusakan tersebut itu terjadi akibat apa sih? Nah, jadi di sini yaitu akibat ketidaktahuan akan ajaran-ajaran Tuhan, sehingga hidup mereka tuh selalu dikontrol dengan
subjektivitas. Kehidupan yang selalu dikontrol oleh subjektivitas itu hanya akan memunculkan konflik individual ataupun kolektif. Nah, sebagaimana anggapan malaikat tadi dalam ayat tadi nih, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan ya tanpa disadari ajaran Allah adalah kehidupan yang rusak, teman-teman. Masya Allah banget ya. Dan pelaku-pelaku kehidupan di dalamnya adalah para perusak yang hanya akan menjerumuskan umat manusia ke dalam konflik abadi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini tercantum di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah kamu diciptakan dengan baik, wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apapun, baik menyangkut perilaku seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nah, teman-teman, ada nih 3 solusi untuk menanggulangi kerusakan di muka bumi. Yang pertama itu didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kepada Allah bisa membebaskan manusia dari ketundukan kepada hawa nafsu dan juga penghambaan diri kepada manusia. Keimanan menjadikan seseorang selalu merasa aman dan optimis, dan juga menghantarkan hidupnya bisa lebih tenang dan dapat berkonsentrasi dalam usahanya. Adapun ketakwaan kepada Allah, maka ia adalah kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia dari kecerobohan, ketidakadilan, dan juga keangkuhan. Ketakwaan mengarahkan manusia dengan hati-hati sehingga tidak bertindak sewenang-wenangnya, tidak ceroboh, dan juga tidak melampaui batas. Yang kedua yaitu sadar lingkungan. Dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh lingkungan hidup secara total, maka diperlukan adanya suatu kesadaran akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan, terutama manusia, karena manusia memegang peranan yang sangat urgent dalam mengelola lingkungan hidup. Bahkan manusia juga bisa mendatangkan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan adalah salah satu kegiatan sekaligus tugas manusia dalam kehidupannya di muka bumi untuk menjaga lingkungan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan, pemanfaatan, dan atau perubahan alam dan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang. Nah, itu tadi dia teman-teman larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang tercantum di dalam Al-Quran, dan juga beberapa solusi untuk menanggulangi kerusakan di muka bumi. Nah, semoga kita termasuk manusia yang berusaha untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Kita sampai ke dalam kesimpulannya. Jadi, dari semua yang tadi sudah dijelaskan, saya juga telah mendapatkan beberapa poin. Di sini pertama yaitu fasad. Al-fasad berarti kondisi disfungsional dan disharmoni yang terjadi pada aspek biologis, psikologi, sosial, budaya, dan alami. Kesemuanya itu dapat terjadi secara bersamaan, teman-teman, atau secara berurutan dan sebab akibat gitu, teman-teman. Lalu di poin kedua ada tentang Al-Quran memberikan perhatian serius terhadap setiap fenomena kerusakan yang terjadi di muka bumi. Nah, atas dasar itulah makanya teman-teman, pemaparan fasad ini dilakukan secara berlangsung, baik dalam ayat-ayat Makkiyah ataupun Madaniyah, teman-teman. Selanjutnya, di poin terakhir yaitu tentang pembahasan tentang fasad oleh Al-Quran. Nah, ini bertujuan untuk membina dan memelihara iman. Nah, pembinaan iman ini dilakukan dengan membentuk kesadaran tentang perlunya mendekonstruksi peradaban yang batil. Sedangkan pemeliharaan iman itu dilakukan dengan menggambarkan berbagai anasir yang membahayakan kelangsungan peradaban yang hak, teman-teman.
Jadi begitulah hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.